saudara, tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu ormas Islam pun, apalagi partai politik yang punya kemampuan untuk mengumpulkan umat manusia sebanyak itu, saudara. Enggak ada. Itu enggak bisa terjadi kecuali dengan pertolongan Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Allah yang memberi kemenangan. Itu tadi yang Nabi katakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjuang bersama, bersatu, padu, maka niscaya pertolongan Allah, keberkahan dari Allah akan menyertai kamu sekalian. Maka itu saudara, saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Aksi 212 yang begitu indah, anugerah Allah. Kita semua senang bersyukur kepada Allah, betul? Tapi ada yang kebakaran ubun-ubun. Tapi ada yang kepanasan. Betul? Mulailah ditebar fitnah aksi 212 beraroma makar. Disebut makar, saudara. Gagal paham ini. Saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini, waktu Anda datang 212 ke Monas, ada yang datang nggak di sini? Ada condet datang nggak? Datang nggak? Nah, saya mau tanya, Anda waktu datang ke Monas sana, kita rame-rame baca Quran, betul? Rame-rame berzikir, betul? Rame-rame berselawat, betul? Rame-rame sholat Jumat, betul? Nah, saya mau tanya kepada semuanya, saudara, apakah baca Quran itu makar? Makar bukan? Apakah zikir itu makar? Apakah sholawat itu makar? Apakah sholat Jumat itu makar? Nah, kok ada jenderal yang bilang makar? Gagal paham. Tahu gagal paham? Tahu? Kalau bahasa universitasnya keren. Nembakin istana baru makar, betul? Dulu yang dilakukan PKI tahun 1948, yang dilakukan PKI tahun 1965, menyembelih kiai, membantai santri, membakar pondok pesantren, membunuh para jenderal, itu namanya makar, betul? 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 Masa orang sholat Jumat dibilang makar, zikir dibilang makar, saudara, sholawatan dibilang makar, lu sekolah di mana? Makanya umat Islam jangan takut dibilang makar, betul? 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 Takbir! Sallu ala Nabi! Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang kepada Habib Jindan Ibnul Habib Nafal Ibnul Habib Salim bin Jindan. Sallu ala Nabi! Sallu ala Nabi! Sallu ala Nabi! Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Kasih jalan, coba jamaah kasih jalan, jangan dihalangi buat Habib kita, biar bisa segera sampai ke panggung. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, di sini ada Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, di sini ada Habib Jindan, di sini ada Habib Hafiz Al-Adrus. Masya Allah, lengkap luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Saya mau sampaikan informasi. Boleh? Boleh. Betul? Betul. Nah, silakan. Tadi saya ketemu Habib Jindan di Kuitang. Luar biasa hari ini majelis Kuitang. Dan Habib Jindan ini termasuk salah satu cucu daripada Sahibul Magam di Kuitang, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, mudah-mudahan kita doakan agar beliau dan para habaib yang lainnya terus melanjutkan perjuangan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Lanjut. Takbir. Saya mau tanya sekali lagi, semua di sini siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan tadi, saudara, saya hanya ingin sekedar menambah informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas.
Saudara, saat ini alhamdulillah polisi lagi jatuh cinta sama saya. Lu ketawa? Cinta. Alhamdulillah. Saking cintanya saya mau dipanggil terus tiap hari. Alhamdulillah. Jadi besok hari Senin saya akan dipanggil oleh polisi untuk diperiksa karena protes keras yang saya sampaikan tentang logo Palu Arit PKI yang tertera di atas uang kertas baru Republik Indonesia. Saya protes keras, saya tidak terima. Kenapa? Karena logo Palu Arit itu dilarang oleh undang-undang, saudara. Jadi jangan mengatakan kalau protes kita itu melanggar hukum atau protes kita itu menghina negara. Tolong dicatat bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 saudara itu melarang penggunaan segala bentuk, wujud dan jenis daripada logo dan atribut PKI. Itu dilarang oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66 sampai hari ini masih berlaku. Nah, kemudian dituangkan sanksi hukumnya dalam KUHP pasal 107. Nah, di pasal 107 itu disebutkan pelarangan tentang penggunaan segala bentuk, wujud dan jenis daripada atribut PKI. Barang siapa yang dengan sengaja menyebarluaskan yaitu atribut-atribut tersebut diancam 12 tahun penjara. Nah, makanya kita bertanya kepada pemerintah, ini siapa yang buat begini? Di situ ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, di situ ada tanda tangan Menteri Keuangan, dan yang mencetak uang adalah Peruri, dan di situ ada desainernya yang membuat, saudara. Ini semua kita sudah laporkan ke polisi. Kenapa tidak diproses? Saya laporkan, bukan mereka yang diproses, saya yang diproses. Kocak. Lucu nih negara. Lucu, saudara. Tapi saya senang. Kenapa? Karena kalau besok saya diperiksa, berarti saya punya kesempatan secara nasional dan secara legal, formal, konstitusional untuk menjelaskan kesalahan yang terjadi pada pemerintahan ini, saudara. Nggak boleh, kita tidak ridho Palu Arit ada dalam uang kertas Indonesia. Betul? 250 juta bangsa Indonesia menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi jual beli di antara kita, saudara. Kalau dibiarkan Palu Arit ada di uang kertas kita, berarti Palu Arit masuk di kantong kita, masuk di dompet kita, masuk di tas kita, masuk yaitu di lemari kita, saudara. Ini namanya perang simbol, ini namanya perang lambang, ini namanya perang logo, saudara. Nggak boleh umat Islam kalah. Jangankan dalam perang konvensional, jangankan dalam perang siwor, saudara, perang yaitu urak syarat ataupun perang pemikiran, perang logo sekalipun umat Islam tidak boleh kalah daripada PKI. Betul? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Nah, itu saya tanya kepada semua yang ada di sini, ada Palu Arit dalam uang kertas Indonesia? Ridho tidak? Rela tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Jadi kalau saya melawan itu semua, dukung tidak? Sokong tidak? Setuju tidak? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim. Itu panggilan saya buat hari Senin besok. Insya Allah jam 9 pagi akan saya datang ke Polda Metro Jaya. Yang ini belum selesai. Kemarin sore muncul lagi panggilan untuk diperiksa hari Selasa ini. Juga jam 9. Dengan kaitan apa? Saya akan diperiksa bersama kawan-kawan Ustadz Bakhtiar Nasir dan Haji Munarman berkaitan dengan tuduhan makar Ibu Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan. Saudara, sebelum digelar aksi 212, banyak tokoh nasionalis datang ke rumah saya, termasuk Ibu Rahmawati, Pak Kiflan Zain, Pak Aditya. Mereka rame-rame datang mau ikut serta. Habib, apa boleh kami ikut aksi 212? Apa boleh kami ikut gelar sejadah? Kita katakan kenapa tidak? Ini milik umat. Ini milik umat, apalagi Anda ini putri daripada proklamator Indonesia. Kenapa tidak? Silakan. Tapi jangan ada agenda lain kecuali hanya gelar sejadah, ibadah. Hanya untuk apa? Untuk menuntut penegakan keadilan. Penista agama tidak boleh dibiarkan. Betul? Takbir! Kita diskusi berjam-jam, nggak ada. Mereka mengatakan Habib yuk kita berontak,
Habib yuk kita serang istana, Habib yuk mari kita rebut DPR. Nggak ada, saudara. Tidak. Mereka hanya bercerita tentang problem bangsa ini, bagaimana untuk menyelesaikannya. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang punya perhatian kepada negara. Lalu kenapa mereka ditangkap dengan tuduhan makar? Wah, sekarang kita mau diperiksa makar juga. Iya. Masya Allah, saudara, tapi nggak usah khawatir. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar terhadap Islam, tapi jangan takut. Wa yamkurullah, Allah akan balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Nah, buktinya tadi, saudara. Mereka melakukan makar untuk menggagalkan aksi 212, tapi ternyata saudara, usaha mereka menang atau gagal? Gagal, saudara. Ternyata umat Islam kalah atau menang? Menang. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Betul? Betul? Ayo saya tanya sekali lagi, semuanya aksi 212 adalah aksi persatuan umat Islam. Betul? Anugerah siapa? Allah. Dunia siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa maha agung? Allah. Takbir. Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Karena itu, saudara, insya Allah hari Senin saya akan datang ke Polda Metro jam 9 pagi, dan hari Selasa juga saya akan datang ke Polda Metro, saudara, untuk pemeriksaan. Kita tidak akan pernah mundur, saudara. Jangankan baru diperiksa ataupun dipenjara, mau dibunuh sekalipun kita tidak akan pernah lari, saudara. Maka itu saya nyatakan di sini, dengarkan baik-baik demi Allah. Kalau hari ini seorang Habib sebagai keturunan Rasulullah dibunuh karena bela Islam, besok ribuan Habib-Habib yang lainnya akan lahir untuk melanjutkan perjuangan membela Islam. Takbir! Takbir! Kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ustadz yang membela Islam dibunuh, dihabisi, saudara, demi Allah besok akan ada ribuan kiai, ribuan ustadz yang akan turun ke jalan membawa panji Nabi untuk membela agama Islam, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Semua angkat tangannya, semua angkat tangan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Udah, kita nggak akan mundur, saudara. Maka itu saya katakan sekali lagi, kami tidak benci pemerintah, kami bukan musuh pemerintah, kami bukan musuh tentara dan bukan musuh Polri, bukan. Kami hanya mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan mereka buka pintu agar PKI bisa bangkit kembali. Nggak boleh mereka buka pintu negeri kita dijajah oleh asing dan asing, saudara. Nggak boleh mereka buka pintu untuk merugikan rakyat ini, saudara. Nggak boleh. Kami hanya memberikan masukan. Kalau mereka menantang kami dialog, silakan. Menantang kami debat, kami siap 24 jam. Saudara, kalau kami kalah, informasi kami tidak benar, argumentasi kami lemah, ternyata pemerintah di pihak yang benar, kami siap untuk mengakui kebenaran pemerintah. Kami minta maaf atas kesalahan kami, dan kami siap untuk dihukum yang setimpal, saudara. Tapi kalau ternyata, saudara, argumentasi kami benar, bukti-bukti kami kuat, ternyata memang pemerintah salah, saudara. Saya mencatat ada 30 indikasi, saudara, kebangkitan PKI di negeri ini, dan itu sudah saya sampaikan dalam simposium nasional yang dihadiri oleh lebih dari 120 jenderal, saudara. Dan apa yang saya sampaikan dalam simposium tersebut itu dicatat dan sudah dikirim ke Presiden, ke Menko Polhukam, ke Menteri Pertahanan, ke Panglima TNI, bahwa ada 30 indikasi kebangkitan PKI. Dengan bukti-buktinya kita serahkan, saudara. Kalau memang ternyata pemerintah salah, saudara, ya pemerintah harus legowo, berjiwa besar, harus siap untuk diluruskan dan diperbaiki. Betul? Kami tidak cari jabatan, kami tidak cari kedudukan, kami tidak cari uang. Kami hanya ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, berdaulat secara politik, berdaulat secara hukum, berdaulat secara ekonomi, berdaulat di negeri sendiri. Nggak boleh Indonesia dijajah oleh asing maupun asing, saudara. Siap bela NKRI, siap jaga negara. Takbir! Allahu Akbar! Ini karakter Habaib dari dulu sampai sekarang, saudara.
Datuk-datuk kami yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam di Indonesia, nggak pernah mereka merasa Indonesia ini negeri asing bagi mereka. Mereka nggak pernah merasa numpang di negeri ini, saudara. Mereka lahir di negeri ini, mereka besar di negeri ini. Ibu-ibu mereka adalah orang-orang Indonesia asli. Mereka cinta kepada Republik ini, saudara. Maka itu para habaib kita dari dulu sampai hari ini selalu setia mengawal kemerdekaan NKRI. Mereka berjuang melawan penjajah Inggris, penjajah Belanda, penjajah Portugis, penjajah Jepang, dan mereka tidak pernah khianat kepada Republik ini, saudara. Maka itu jangan kaget kalau Bapak Presiden Soekarno pernah berpidato. Apa beliau katakan di dalam pidatonya, saudara? Beliau katakan, hei bangsa Indonesia, kita merdeka hasil perjuangan kita semua yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian Bung Karno mengatakan, kita harus berterima kasih kepada suku bangsa Indonesia yang datang dari Cina. Kita harus berterima kasih kepada peranakan India. Kita harus berterima kasih kepada peranakan Eropa yang telah membantu kita dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi kata Bung Karno, kita tidak perlu terima kasih kepada bangsa Arab. Kenapa? Sebab Arab sudah menjadi bagian diri kita. Mereka bagian dari negeri ini, sehingga kita nggak perlu lagi mengucapkan terima kasih kepada mereka. Subhanallah, takbir. Ini pengakuan proklamator, ini pengakuan presiden pertama Indonesia, saudara. Ya, silakan berterima kasih kepada orang Cina, terima kasih kepada India, terima kasih kepada Eropa yang telah membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi nggak perlu terima kasih kepada bangsa Arab, karena bangsa Arab sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Mereka lahir dan besar, dan mereka selalu setia, tidak pernah khianat kepada NKRI. Betul? Betul. Dan hari ini para habaib juga ingin membuktikan diri bahwa kami tetap setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kami selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Hanya kami minta satu, silakan Anda memimpin negara ini, silakan bikin kebijakan negara ini, cukup kami menjadi rakyat jelata. Tapi satu yang kami minta, jangan coba-coba Islam dinista, jangan coba-coba Islam dihina, jangan coba-coba Al-Quran direndahkan. Takbir. Allahu Akbar. Islam dihina, Allah dihina, Rasul dihina, saudara. Demi Allah, kepala dari kaki, kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, akan kami lawan para penista agama, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Kita mohon kepada Allah, yuk mari kita baca suratul Fatihah. Di barakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar negara kita diselamatkan dari kehancuran, agar para umara diberikan petunjuk, agar para ulama diberikan kekuatan, agar rakyat Indonesia diselamatkan oleh Allah, diberikan kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhiratnya. Kita mohon kepada Allah bi mu'jizatil Fatihah agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah, baldah thayyibah, baldah thayyibah. Dan kita mohon kepada Allah bi barakatil Fatihah agar semua yang hadir di sini, begitu juga saudara-saudara kita yang ada di rumah kita dan seluruh kaum muslimin, dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, diharmoniskan rumah tangganya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, disembuhkan penyakitnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.